server 13 dulu ada opsinya khusus digitizing. Kalau yang ini Anda cukup tempatkan kursor, kemudian klik kanan, lalu muncul digitize. Oke, lalu Anda klik keluar angkanya ya. Sebentar saya sudah input X dan Y keluar, X dan Y keluar, X dan Y keluar, X dan Y keluar. Oke, nanti Anda akan suruh keluarin seperti ini. X 40 Y 60. Oke. Keluarkan nilai X-Y pada posisi ini, pada posisi itu. Ya, ada soal itu. Oke, itu digitizing kalau kita harus mengeluarkan data. Nanti kalau dalam prakteknya Anda punya peta geologi regional, ya, lalu Anda load image-nya kan, Anda mau digitizing, keluarin si nilai yang ada di peta geologi, pakai formatnya digitizing. Oke, kemudian untuk peta dasar juga masih Anda ingin membuat peta 3 dimensi. Oke, geomorfologi pasti ada 3 dimensi. Di opsi home ada 3D surface di tengah ini lihat. Di tengah-tengah ada 3D surface. Oke, keluarkan, klik 3D surface. Datanya masih yang sama. Grid, oke. Kemudian dia akan memberikan pada Anda kirain software seismik terbiasa bisa. Oke, saya pilih. Oke, sekarang kita punya model 3 dimensi. Anda bisa lihat kalau dia pakai minimum kurvatur begitu kasar, ya. Tujuan dia smoothing, tapi outputnya malah sebenarnya kurang smooth, malah kasar karena metodenya hanya titik terdekat aja. Ini dari puncak-puncak spike datanya tajam-tajam kayak begini, dia nggak begitu mulus. Nanti Anda bakal buat pakai kriging, pakai interlinear distance, lalu yang terakhir nanti yang kedua data okrig. Anda harus bandingkan antara peta-peta, lalu interpretasikan mana yang paling ideal, mana yang paling smooth, mana yang kasar, dan lain sebagainya. Oke, 3D-nya gampang ya. Kalau di server bikin 3D gampang, tinggal klik keluar data. Dia ada di sini, di sebelah kiri sana. Semua peta baru ada di sebelah kiri. Kalau Anda punya peta di sebelah kiri, lalu Anda klik, oke. Kemudian di sini semua opsi akan berada. Oke. Jadi Anda akan mudah mengubah. Kemudian pencahayaan yang berpindah. Biasanya buat remote sensing ya. Remote sensing ya, cahaya dari mana? Oke, itu nggak statistik. Sekarang kita masuk ke statistik. Anda pindah lagi ke peta yang asli, peta map ya, untuk yang awal. Ini posting di mata saya sakit. Nah, ini. Kita masuk ke ini peta yang. Lalu di opsi di atas ada grid. Grid. Oke, kalau Anda klik grid, di sini statistiknya ada, geostatistiknya ada. Variogram. Oke, ada variogram. Lalu bikin new variogram. Oke, data yang sama. Oke, example data set Excel yang pertama. Lalu Anda kolom susun lagi datanya. X-nya ada di B, Y-nya ada di C, kemudian Z-nya ada di D. Jangan lupa nanti soal ujianmu proyeknya yang D itu ada dua. Dua-duanya itu variabel. Tapi nggak dilakukan kriging minimum kurvatur, kriging biasa, itu nggak dilakukan. Tujuannya buat yang terakhir nanti ada namanya co-kriging. Co-kriging artinya ada dua data di sana. Oke, untuk yang ini kita akan lakukan dua variabel. Variabel pertama
Oke, statistiknya Anda boleh lihat ini stogramnya, Y-nya, Z-nya, kaitan yang tadi ya. Oke, Z-nya, Y-nya, X-nya. Kelihatan di sini data X lebih banyak daripada data Y. Oke, kemudian kita sebentar. Oke, ada general di sini. Generalnya semua koordinat dibagi 180. Artinya ada northern, ada southern. 280 total. Oke. Jumlah selnya 100 dipakai sementara ini. Oke. Kemudian kita sekarang punya variogram atas data kita. Variogram menceritakan hubungan antara jarak dengan varian si datanya. Oke. Tujuan kita ketika membuat peta adalah memiliki suatu buah fungsi. Kalau di sini fungsinya masih yang biru regresi linear. Oke. Padahal kita nggak mau sebarin pakai regresi. Ya, kita mau sebarin pakai variogram. Yang kita mau model variogram kita yang biru itu bisa mendekati sebaran data sampai suatu buah titik di mana variansinya sudah sama, dia jadi lurus, ya kan ya? Lurus. Nanti ada yang namanya lag, ada yang namanya nugget, ya. Nanti akan dikeluarkan berapa lagmu, berapa nuggetmu. Kalau ada yang ngumpulin bentuknya masih kayak gini, artinya variogram belum diaplikasikan. Pasti error, ya, pasti jelek petanya. Oke, ini peta yang pertama nggak kita pakai lagi. Ini nanti snapshot kasih nama dong, pasti dong. Di sini kasih nama apa? Kayak dia PowerPoint kan bisa ya. Kasih nama biar ada tindak. Kita akan membuat satu buah model variogram atau semi variogram yang mana hubungan warna biru ini mengikuti sebaran model pada suatu titik lalu lurus pada puncaknya. Ya, variansinya udah. Yang ini nggak bisa diterima karena dia regresi. Oke. Jadi yang pertama Anda lakukan, ini saya dari dulu ya. Kalau dalam kenyataannya Anda masih boleh bikin new plot, boleh. Jadi bikin lembar baru setiap kerjaan ya supaya nggak saling timpa kayak saya begini, bikin pusing. Oke, sekarang kita ada di variogram. Variogramnya ada di sebelah sana, yang baru ya. Anda klik di variogram. Oke, modelnya ada, optionnya ada di bawah. Oke, optionnya ada di bawah. Ini sebaran data kita pada elevasinya. Ya, tadi ada 500 data kan, 150 sampai 500. Udah pada potong error. Ini jarak total antar data. Jarak titik itu maksimumnya ada di 60 meter. Oke. Pertama kita ada variogram, ada standardized program, varian, korelasi. Kita pakai yang variogram. Nah, ini pakai pada saat ini. Oke. Kemudian lagmu jangan diubah, ini lagnya panjangnya jangan diubah. Ini bisa berubah, number of lag. Oke, semakin kita kecilin dia semakin santai, semakin lurus. Ya kalau datanya cuma 2 namanya linear, ya kan ya. Nah linear ini, oke, baru cuma 2. Karena data kita nggak demikian banyak, ya kan. Kita pakai misalnya awal 25 set. Oke. Kemudian directionnya ini masih utara, directionnya 0, artinya semua data ke arah utara. Kalau Anda lihat tadi yang minimum kurvatur, Anda tahu bahwa strike-mu nggak ke arah utara. Lihat kemiringan datamu lihat ke arah mana. Kamu tahu bahwa ini nggak ke arah utara. Kalau ini 0, ini 90, ini 180, ini ada di 220 sekian, ya. 270 kan, ini 220. Kita tahu bahwa strike-mu umumnya nggak 0. Kita coba aja direction-nya ke 220.
220. Oh, kita tadi batasi di 180 ya, hemisfer ya. Jadi 180. Jadi minus berapa ya? Minus 40. Oke. Kemudian stepnya 30 kita klik. Sebentar. Oke. Itu data setnya. Sekarang Anda klik yang modal. Oke. Di dalam optional model yang aktif barulah satu jarak, nugget effect. Oke. Nugget itu adalah titik di mana datanya bermula ya. Di sini nugget effect. Kita tambahkan dengan metode lain. Add. Sini ada opsi add. Kemudian kita mau pakai yang eksponensial misalnya. Oke. Kemudian di bawahnya ada klik autofill, yaitu oke lagi itu. Sekarang dia punya opsi eksponensial dibandingkan yang tadi pertama pakai nugget efek aja. Anda cari yang eksponensial, lalu Anda suruh dia untuk ngikutin pola ini. Apakah menurutmu ini udah baik tuh? Baik, tapi nggak sempurna. Iya, dia harusnya ada di sisi kanan. Ya, ada di sisi kanan. Kalau kita masuk lagi eksperimentalnya, kalau Anda kurang ini atau kemudian efek dari vertikal juga amat berpengaruh. Anda boleh kecilin, gedein, kemudian sepertinya yang minus 40 ini juga tak berpengaruh dengan signifikan. Oke. Itu kira-kira di 140. Tadi dugaan saya di 220 atau 40 ya teman-teman. Jadi sebenarnya sign utamanya masih jauh lebih. Kemudian harusnya dia punya kurva ada di sini. Ini yang error logika kita ya. Karena titik akhir ada di sini kan? Dia maunya di sini harusnya di sini. Kalau itu dari lag-nya artinya, dari lag distance-nya, lalu Anda bisa pelan-pelan. Anda boleh mengedit ini, nggak usah pakai auto lag, lalu Anda edit ini. Nanti ada di soalnya ya. Coba soal ini. Oke, asumsilah bahwa ini satu metode variogram yang bisa dipakai ya. Lalu kita masuk lagi ke variogram. Modelnya kita tambah lagi. Kalau yang eksponensial hanya sanggup segitu, Anda tambah lagi di sini Gaussian, ini yang terakhir, Gaussian. Kita nggak mungkin pakai linear, kita pakai Gaussian. Oke, itu. Oke, baru dia berusaha lebih maksimum lagi mengikuti situ. Setelah lihat ini jangan diam aja, geser lagi tadi yang sebagainya. Oke, sekarang kita punya variogram, artinya di dalam data set lu sekarang ada yang namanya variogram sudah buat, tapi bukan untuk si minimum kurva, bukan. Ya, ini mah kayak pemetaan geologi, standar pemetaan kurva tuh, jarak terdekat konturkan. Tapi kita sekarang punya variogram. Lalu Anda akan gunakan metode lain, grid lagi, grid data lagi. Sekarang kita mulai masuk ke yang namanya grid. Oke, buka lagi datanya. Susun lagi. Oke, keterangannya di bawah nih. Keringin, udah tahu juga. Cara yang lebih fleksibel dan useful dalam interpolasi dengan jenis dataset apapun, bisa bekerja secara linear variogram, secara efektif,
Namun untuk data yang besar, kalau Anda pakai linear, ini dapat bekerja amat lambat. Makanya kita nggak pakai linear. Ya. Rigging dapat digunakan untuk secara eksak mengeluarkan angka secara eksak dan melakukan smoothing, penghalusan, serta juga dapat mengekstrapolasi melebihi nilai Z move. Oke, kalau gitu kita next. Agak lambat. Oke, lihat ini tidak ada variogram. Ini yang datanya, tapi hubungannya masih yang linear. Kita tadi nggak mau pakai yang linear, nggak ngikut. Oke, dia ada beberapa opsi di sini. Ada eksperimental tadi, oke, nugget. Ini saya nggak tahu. Oh, linear, ini linear. Ada di sini dan lain sebagainya. Gampang aja. Di atas ada opsi get variogram. Jadi yang data masih aktif, ya, data yang aktif di latar belakang, get variogram. Ambil variogram. Snapshot, jangan lupa tadi, variogram nanti di snapshot, lalu kita get variogram. Variogramnya di. Kalau masih dirasa kurang cocok, saya tahu ini nggak yang terbaik, harusnya dia ada di sini. Ini error malah, ini data error. Karena cuma 1, 2, 3, 4 keluar dari pola datanya. Ya. Kalau dia masih nggak cocok, Anda bikin lagi sini autofit. Oke. Ini sebenarnya bisa diubah, tapi saya lakukan sekarang. Oke. Lalu statistik yang tadi masih ada. Oke. Next. Sekarang udah punya variogram. Sebentar rigging type-nya titik-titik refill atau snapshot lagi, ya. Saya nggak perlu error yang ini, error yang trigging saya nggak perlu. Udah dihitung tadi di kurva. Jadi Anda nggak perlu save lagi ini, nggak. Sudah terkait. Oke, kasih nama jangan lupa. Klik. Kasih nama klik. Yang ini tetap harus ditampilkan, reportnya harus ditampilkan. Justru ada masalahnya di sini, yang menjadi soalan di sini. Gridnya tampilkan. Setelah itu finish. Oke, dia lakukan processingnya. Oke, jangan lupa yang ini di save lagi. Oke, kemudian ambil data univariatnya. Bandingkan dengan yang minimum sulfat, berapa persen selisih kita. Terutama saya ingin lihat di variansinya. Di sini saya. Oke. Jadi file ini jangan dibuang, di save jadi file dat, kasih nama create, kumpulin. Oke, tapi kumpulin. Ada ceritanya, tapi kalian tetap kumpulin. Oke, saya nggak bisa. Oke, sekarang kita punya peta baru yang di tengah. Yang di tengah ini peta dari Creek. Oke, kita kasih nama keren. Oke, beda nggak? Beda. Beda dikit ya. Variabel. Tinggiannya masih sama, oke, konsisten masih ya. Bedanya di bullseye ini, bullseye ini nggak berhasil putus dari sini, ya di sini nggak berhasil. Kalau di minimum kurvatur banyak bullseye, banyak yang bulat-bulat, oke. Di rigging ya sini. Silakan nanti warnanya mau Anda pakai sama. Kemudian saya ingin lihat kalian mampu mengubah dia jadi 3D set. Nah, klik sama yang klik juga sama 3D surface clicking, kemudian klik. Jelas beda ya. Selain mungkin variogram saya aja yang jelek kali.
smooth ya ini. Lebih banyak artefak, lebih banyak polanya di Krigi. Oke? Snapshot, taruh PowerPoint, tampilin. Ya, Kriginya juga tampilin. Oke, itu yang Krigi. Oke, berikutnya setelah Krigi yang terakhir. Oke, untuk yang terakhir kita nggak punya data contohnya di sini, tapi kita buat aja sendiri di Excel yang sama. Coba sendiri aja ngarang lah. Kalau untuk posisi sekarang, Excel yang tadi, example data set, ini data kolom 3 kan? Iya. Oke, sekarang kita punya kolom keempat sama dengan kurva yang ini tadi berapa? Errornya 9 ya? Kurangi 10. Oke, sama dengan B1 kurangi 10. Lalu saya gunakan untuk semuanya. Klik all, udah ya? Klik all. Lalu saya save. Nanti untuk yang soal UAS kolom C dan kolom 3 dan 4 ini data yang betul-betul berbeda ya. Oke. Tujuan dari kolom yang terakhir hanya satu metode. Grid. Oke. Grid data lagi. Cokrik ini Cokrik. Artinya dua buah data berjalan bersamaan dalam krigi. Oke. File buka lagi. Yang pertama tadi B, C, D. Yang berikutnya saya buka lagi browse B, C, E. Oke. Sekarang kita ada dua grid. Oke. Statistiknya nggak usah dilihat bakal sama. Statistik yang ini nggak perlu kita lihat. Kita next dulu. Oke. Variogramnya pakai lagi. Get. Ini kurva awal menurut si data. Sebenarnya kita dari sini udah tahu sih ini 0, 90, 180. Saya ngira 225. Tadi minus 140 ya? Iya. 40, 190 sini malah. Minus 100. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya juga mau kurang tadi. Oke, setelah itu next dia keluarin ini datanya terlalu tanda data kita baru buat ya. Terlalu mirip antara ini sebenarnya kurvanya saling tempel, variogram satu variogram oke kan aja. Jadi mirip banget kan? Form dia cuma X kurang 10 ya kan ya. Gampang diakomodir aja. Terlalu gampang. Oke, saya nggak perlu statistiknya untuk yang ini, cukup kasih nama aja Cokrik. Dan finish. Hitung. Jangan lupa save lagi, ya. Save lagi, cek lagi kuartil dan median, kemudian yang paling penting variansinya di sini. Ada standar variansi. Jangan lupa standar variansi sama dengan standar deviasi sama dengan akar dari variansi. Variansi sama dengan variansi. Oke, save lagi, kumpulkan. Kemudian kita punya peta ke 3 ya. Tapi memang variogram ini terlalu bagus ya, data demo kan ya. Bagus amat ya. Saya ganti ini lagi. Oke, sekarang saya punya peta. Sorry ya, 3D-nya saya hapus dulu. Saya punya peta. Mulus banget datanya ya. Jadi mirip sekali antara kriging sama kriging berhasil dipecah nih. Yang ini lalu yang ini semua anomalinya ada di sini.
Oke, jadi kalau soalnya kayak gini nanti saya pasti akan keluarin titik-titik di sini, lalu itu jadi pertanyaan berapa estimasi nilai titik di sini antara di minimum kurvatur, rigging dan di beberapa titik yang ada anomali pasti ada. Oke, setelah itu snapshot semua, snapshot nanti ada soal terakhirnya, interpretasikan, analisis artinya. Berdasarkan citra yang didapat, berdasarkan analisa tadi, opsi mana yang paling baik dalam ini bahwa median minimum kurvatur lebih baik dalam multi Cock rigging, lebih baik dalam memetakan tinggian dan rendahan sebarang dan analisis. Itu semua disusun, lalu file projectnya di save file. Save jadi project, kasih nama npm namamu, formatnya server, oke, srf. Kalau file srf-nya sudah dikumpulin, semua yang tadi yang ada di dalam projectmu bisa saya jadi yang univariat bisa snapshot aja, taruh di PowerPoint, nggak perlu di save satu-satu jadi ini nggak apa-apa, nggak perlu jadi file Excel atau file DAT ya. Nanti saya bisa buka dari Zoom. Oke, kita coba dulu jadi berapa besar sih? Plot. Kalau besar kali ya 3 mega aja kali ya. Kalau pakai data ya kayak gini 3 mega 4 mega, jadi gampang perorangan. Tanyaan dulu sekarang. Lagi 13 ya supaya jawab. Iya Pak. Tadi kan untuk soal kan sesuai dengan ini ada create segala macam kan gitu. Terus nanti kita coba di PPT gitu ya Pak ya. Iya. Terus itu tuh nanti berarti kita dikasih soal nanti depan dulu. Kerjakan ini, hitung ini, kerjakan ini, hitung ini. Terus nanti dilampirkan di PPT seperti itu. Iya, hasil kerjanya di PPT. Nanti yang dikumpulin di live-nya PPT dan file project. Berarti sesuai create-nya itu jadi dikumpulin dulu. Iya, kalau project itu cuma satu. Projectnya satu. Tadi yang ada di dalamnya bisa bikin banyak window, oke, tapi projectnya cuma projectnya satu file. Di dalam projectnya ada 3 buah peta. Dengan cara keindahanmu bisa-bisain, oke. Ada jangan kayak cara saya ini tuh kalau lama sudah tidak enak. Peta 1, peta 2, peta 3, kemudian variogramnya. Oke. Kemudian dalam pertanyaannya nanti ada univariatnya. Oke. Yang tadi hasil grading reportnya snapshot aja. Oke, snapshot habis diimpus taruh di PowerPoint. Kayaknya lebih bisa file PowerPoint ya daripada SRF. Gambar. Kalau yang SRF-nya nggak bisa diterima sama live, bikin dia jadi dalam RAR, di RAR aja atau di zip. Kadang-kadang si live unpadnya nggak mau terima format aneh-aneh kan, jadi masukin dalam zip aja, nanti di-upload di zip. Nanti yang saya periksa itu PowerPoint dan setiap file project. Daripada uji lingkungan atau uji ya baik biasanya kita udah lihat PSI soalnya kalau untuk pengumpulannya Pak nanti makan tadi pengumpulannya kan ujian tanggal 17 WAIS tanggal 17 jadi saya terima sepanjang tanggal 17 sepanjang hari tanggal 17 soal diberikan tanggal 15 saya terima sepanjang tanggal 17 sampai jam 4, terima bukan sampai jam 24. Jam 4 kerja. Di take home Pak. Take home, on project. Enggak ada di kelas itu. Enggak ada. Serah aku di kelas boleh. Kalau yang butuh ruangan di lab biofisika boleh saya. Kalau ada yang butuh yang sama. Itu kelihatan. Kalau project copy project kelihatan kan. Oh masih ada jejak metadatanya. Jadi jangan lebih baik kerjanya. Gampang lah.